Apa itu? Jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim ialah suatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih dengan menambah waw dan nun ketika hafal, ya dan nun ketika hafal, pada mufaknya. Nah, suatu yang menjadi tiga atau lebih dengan menambah waw dan nun ketika hafal, ya dan nun ketika nasab dan mufrad pada isim mufrad. Nah, barakallahu. Karena mufaknya tidak diganggu gugat, tidak dirubah bentuknya, ya, hanya ditambahi wawu dan nun ketika rafa, ya dan nun ketika nasab dan khafat, maka jamak tersebut disebut dengan salim. Salim itu artinya orang yang selamat, yakni selamat dari perbuatan merubah bentuk mufaknya.
sebabnya kenapa jamak taksir tidak disebut jamak taksir salim begitu ya. Kenapa? Karena dia merubah bentuk mufradnya sehingga dikasih nama taksir. Taksir itu artinya memecah, mengopek-opek, memecah belah. Nah, seperti memecah belah bentuk mufradnya supaya menjadi jamak sehingga disebut jamak taksir. Tapi kalau jamak mudzakkar salim disebut salim, nah, karena selamat dari perbuatan merusak bentuk mufradnya. Ya, disebut mudzakkar karena kebanyakan yang masuk adalah mudzakkar. Menunjukkan makna baik laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Jamak mudzakkar salim ini ketika menggunakan tanda al-waw, ketika nasab dan khafad menggunakan tanda al-ya. Sebelum nun, nah, yang nun ya. Yaknya di kasrah, nunnya di fathah. Kalau isim mutsanna, yaknya di sukun, ya, nunnya di kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim, yaknya di kasrah. Oh nah, yaknya di sukun. Ya, sukun. Nunnya di apa bedanya nunnya dan isim mutsanna itu di kasrah. Nah, kalau nun pada jamak mudzakkar salim di fathah, barakallahu. Yaknya sama-sama di sukun. Ya, sahih. Nah, barakallahu. Contoh muslimun ini apa? Mufrad atau mutsanna? Bukan. Kalau ini jamak mudzakkar salim tinggal memenuhi sana menggunakan apa? Nah, tempat apa? Kalau apa? Tambahin wawu dan nun. Nunnya di fathah. Muslimu, nah, kalau pesanannya ialah nasab atau khafad, tinggal menambahi ya dan nun. Nunnya di fathah. Muslimun menjadi muslimin. Bentuk mufradnya selamat dari perubahan yang biasa dilakukan oleh jamak taksir, sehingga dia memberi kehormatan pada jamak yang menjadi mitranya tadi dengan sebutan jamak mudzakkar ada salimnya, karena selamat dari perbuatan merubah bentuk mufradnya. Jadi jangan sampai dihilangkan salimnya, karena itu adalah gelar kehormatan untuk jamak mudzakkar tersebut. Ya, karena dia selamat dari tindakan merubah bentuk mufradnya. Ini bukan alasan yang saya buat.
memang kenyataannya demikian. Ya, baik. Singkat saja. Sebetulnya isim mufrad yang boleh menjadi jamak mudzakkar salim itu semua bentuk isim mufrad, ya. Hanya yang disepakati bisa dibikin sebagai jamak mudzakkar salim itu nanti pada saat yang tepat saja menyampaikannya. Baik. Barakallahu. Yang ke-5 apa? Jam'ul muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim ialah jamak yang sesuatu yang menunjukkan dua atau lebih, tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Ini definisi masalah, definisi saja diselisihkan dan dipermasalahkan, ya. Saya berikan yang aman dan yang kuat tentunya, ya. Jamak muannats salim ialah sesuatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-lakinya dengan tambahan alif dan ta pada huruf akhirnya. Dengan tambahan alif dan ta pada huruf akhirnya. Tapi yang terbentuk jamak muannats salim itu ada yang artinya laki-laki. Naam. Ya. Ya kan? Apa? Tentunya. Nama laki-laki yang pakai tamak. Apa? Muawiyah. Hah? Muawiyah. Muawiyah. Ya. Jadi jamak muannats salim ialah sesuatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, dengan adanya tambahan alif dan nun pada huruf alif dan ta pada huruf akhirnya. Nah, kenapa kok disebut muannats? Karena kebanyakan artinya perempuan atau yang dianggap perempuan, tapi tidak menafikan adanya yang menunjukkan arti laki-laki. Ya. Nah, hukum itu diambil dari keumumannya. Karena pada umumnya yang terbentuk jamak muannats salim itu menunjukkan arti perempuan, sehingga dipakailah muannats untuk menunjukkan keumuman.
tapi tidak pembatasan. Ya. Yang paling penting tadi ada tambahan alif dan ta pada huruf akhirnya. Huruf akhir mufradnya maksudnya ya. Nah, jamak muannas salim ini ketika rafa menggunakan ada lemma. Ketika nasab menggunakan ada Allahul musta'an aliman. Asro. Ketika khafat menggunakan tanda asro juga. Nah, berkofiku. Terus terbawa dalam kaidah berikutnya. Hafalan kalian. Jangan sampai dilepas ya. Pegang erat sedikit dengan lidah kalian. Baik, berkofiku. Contoh. Muslimatun menjadi muslimat. Muslimat. Maksudnya buat ya. Muslimatun ada alif dan ta. Bukan muslimatun, tapi muslimatun. Ya. Diakhiri oleh alif dan ta. Bisa. Kalau nama berkata muslimat, dia juga diberi gelar salim karena selamat dari tindakan merubah bentuk mufradnya. Kalau ada yang bertanya, baitun, hakirah, itu bentuk jawabannya ialah abyad. Bukankah ini menunjukkan arti tiga terlebih enam yang diakhiri oleh alif dan ta pada akhirnya? Apakah abyad disebut jamak muannas salim? Bukan. Kenapa? Karena ada tambahan dan perubahan dari bentuk mufradnya. Ada tambahan dan perubahan dari bentuk mufradnya. Dari dia melakukan tindakan merubah bentuk mufrad sehingga tidak pantas disebut salim, jamak muannas salim. Naam, dan taksir muannas, tapi enggak salim. Ya. Atau alasan yang lain karena tak di sini. Nah, ini bukan tak tambahan, tapi tak di sini adalah tak asli kalimat mufradnya. Ya, tambahannya cuma pada alifnya saja. Sedangkan dalam jamak muannas salim alif ya tambahan, taknya ya tambahan, bukan asli dari kalimat mufrad. Nah, kalau ada tindakan merubah bentuk mufrad, jangan sekali-kali memberi jamak yang ada salimnya. Nah, pasti itu ulahnya jamak taksir. Ya, kalau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim itu tidak akan merubah bentuk mufradnya. Tinggal ditambah dengan tambahan yang telah ditetapkan tadi. Barakallahu. Baik, selanjutnya Irwan Ta'al hafalan. Sudah belum?
Siap insyaAllah ya? Hah? Maju. Ya insya Allah pedagang di situ. Maju ya. Nah.